Halo sahabat Perhapi, kembali lagi dengan kami di acara Ngopi, Ngobrol bareng alumni Perhapi. Di sini sebelum kami mulai acara, alangkah baiknya kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Leus Yuditama dan rekan saya Diza Ramadan. di sini juga ada narasumber kami, yaitu Bang Zikri dari Teknik Pertambangan Angkatan 2018. Oke, jadi Bang Zikri ini juga dari alumni Perhapi juga. Oke Bang, gimana nih Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Diza sama Leo gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah juga, baik juga Bang. Bang. Aman kuliahnya? Alhamdulillah Alhamdulillah aman aman, Bang. Bang. Dari Abang gimana, Bang? Pekerjaan, Bang? Aman, Bang? Alhamdulillah saling doain be biar lancar ya. Amin. Amin. Oke, jadi di acara kali ini kita tuh dengan bertemakan ekspektasi versus realita di dalam dunia kerja pertambangan Bang. Eh, Oke, jadi menurut dari kami itu Bang, ekspektasi itu sendiri itu tuh harapan besar yang dibebankan terhadap sesuatu yang memberikan dampak yang baik atau lebih baik Bang, dan realita itu sendiri itu yang bakal terjadi di kitanya itu nanti Bang. Nah, oke. eh, menurut menurut Abang nih Bang, gimana sih Bang ekspektasi versus realita tuh di dalam pengalaman Abang sendiri Bang? Oke. Kalau menurut Abang, ekspektasi dan realita. Jadi sedikit cerita sharing-sharing pengalaman lah ya. Gimana, Bang? Kadang tuh kan kita mikirnya kayak realita itu nggak pernah sesuai dengan ekspektasi kayak gitu. Bener kan ya? Iya, Tapi menurut Abang, sepengalaman Abang, ekspektasi itu cita-cita. Jadi apa yang kita ekspektasikan atau yang apa kita cita-citakan, walaupun nanti sepertinya tidak terrealisasi, tapi percayalah kalau kita mengejar cita-cita kita atau ekspektasi kita, itu bakal dengan penuh perjuangan itu bakal bakal terrealisasi gimana pun caranya. Kayak gitu. Sedikit cerita pengalaman Abang. Jadi di ketika abang di posisi kalian mahasiswa, abang berekspektasi nih. Apalagi pas tugas akhir ya, pas tugas akhir, abang magang lah, magang di suatu perusahaan tambang di Lahat waktu itu. Dan waktu itu abang dapatnya itu di Departemen Engineering. Jadi setelah abang magang di sana dan berkecimpung di sana lah, dapat banyak dapat pengalaman, dapat pelajaran dari senior-senior di perusahaan tersebut dari Departemen Engineering. Jadi tertariklah abang buat, wih nanti setelah lulus harus jadi engineering nih yang keren-keren kayak mereka. Dengan segala harapan, ekspektasi dan cita-cita abang yang waktu itu pengen engineering atau sering kita sebut main plan lah, bener kan ya? Iya, Bang. Benar, Bang. Ketika lulus rupanya belum terrealisasi. Bukan tidak terrealisasi, tapi belum terrealisasi. Jadi waktu abang pertama kali lulus dan bekerja pertama kali, waktu itu abang dapat di departemen produksi waktu itu. Jadi foreman operation. Bukannya nggak bersyukur atau apa, tapi abang tetap berjuang. Abang tetap berjuang, belajar gimana sih caranya biar suatu saat aku pengen jadi engineering kayak gitu, pengen jadi main plan. Karena apa ya, sudah terpatri kayak gitu, sudah tercita-cita, sudah terekspektasi bahwa setelah lulus kerjanya kayak gini gitu. Jadi ketika abang yang pengen jadi engineer tapi belum terrealisasi, belum terrealisasi, bukan berarti selamanya nggak bakal kayak gitu, nggak bakal terwujud. Tapi di waktu-waktu senggang, abang bisa bisa belajar gitu. Gimana sih biar bisa jadi engineer ataupun ketika jadi pengawas banyak ilmu-ilmu lapangan yang abang serap dan akhirnya ketika sekarang terrealisasi menjadi engineering
ya menjadi engineer lah, menjadi main engineer, terrealisasi, banyak ilmu-ilmu rupanya di lapangan yang terpakai kayak gitu. Karena kan sering lah kita dengar, wih, engineering plan-nya begini, tapi realisasinya di operation nggak bisa nih plan ini. Nah, karena abang juga udah ngerti dari segi operation ataupun engineering, akhirnya bisa satu kayak gitu. Jadi ketika kita mengambil keputusan atau ngeplan, sudah dipikirkan semua dari segala aspek begitu. Jadi kadang-kadang sesuatu itu terlambat buat terrealisasi, ekspektasi kita itu terlambat buat terrealisasi, itu eh, apa ya? Justru jadi jalan yang lebih baik kayak gitu. Ketika ekspektasi kita sudah terrealisasikan. Ngerti nggak? Paham Bang, maksud. Nah, coba abang tanya dari Leo sama Diza, kira-kira apa sih ekspektasinya setelah lulus? Kalau dari aku dulu Bang ya. Kalau dari aku ekspektasi yang aku kejar itu mungkin lebih ke senang ke peledakan gitu Bang. Kayaknya dari peledakan itu ekspektasi itu seru kayak gitu kan. Terus juga Oke. yang kita tahu mungkin gajinya lumayan lah gitu kan kita incar kan. Ya gitu. Ekspektasiku emang bener ke sana gitu. Cita-cita gitu kan. Oke. Nah, kalau Dari dari Diza? aku sendiri ya Bang, mungkin nggak jauh beda dari Leo Bang. Yang pasti yang dipikirin di pertama itu tuh dari salary-nya Bang. Dan seluruh orang mungkin pasti mikirnya ke arah salary semua Bang. Apalagi di bidang pertambangan kan Bang. Oke. Mungkin di situ sih Bang. Jadi ekspektasi dari Leo itu pengennya ke peledakan kayak gitu ya, Ya lebih Bang. ke peledakan. Dan dari Diza itu ekspektasinya setelah lulus bisa bekerja di sektor pertambangan dan dengan salary yang lumayan lah, begitu Yang ya Diza lumayan ya? lah Bang. Yang kayak Oke. orang-orang bilang kan dari Oke. ekspektasi. Semoga ekspektasinya bisa terrealisasikan. Amin. Tapi di tengah-tengah perjalanan untuk merealisasikan ekspektasi kalian berdua masing-masing ya harus ada perjuangannya gitu. Oke? Oke Oke Bang. Ya, Bang. jadi goals-nya itu apa ya? Rentetan goals-nya itu sudah dipersiapkan gitu. Jangan cuma kita mikir cita-cita kalau cuma dipikirin kan tidak bakal terrealisasi juga. Bener Ya. Bang. Mungkin lanjut ke pertanyaan Bang ya. Mungkin kami ada beberapa pertanyaan nih Bang untuk Abang nih. Oke. Eh, mungkin ke pertanyaan yang pertanyaan dari kami tuh Bang, mungkin ke bagaimana sih Bang cara memanage diri agar tidak mudah terprovokasi saat kita bekerja Bang, baik baik saat dikenai tekanan berupa verbal ataupun batin gitu. Oke. Ini mungkin pertanyaannya itu lebih ketika kita bekerja dan dapat pressure begitu ya. Nah, Iya benar Bang, kayak Bang. kita bekerja tapi Oke. kita dapat pressure dari atasan apa dari teman sendiri juga Iya. bisa kan. Mungkin ini abang jawabnya itu berupa pengalaman dan juga nasihat yang masuk ke abang begitu dari orang yang lebih Ya, senior. boleh. Oke, kalau ketika mendapat pressure kerja itu sebenarnya itu hal yang biasa ya. Karena bukan cuman di kita di tambang, tapi di semua sektor pun ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau badan dan lain-lain, itu pasti kita bakal ketemu lah yang namanya pressure atau tekanan kayak gitu. Entah itu berupa berupa request atau perbaikan dan bla 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 lah. Dan untuk menyikapinya, intinya itu kan pressure atau kritikan dari orang itu sebenarnya itu kan kalau kita memikirkannya dengan positif, itu tuh sebenarnya suatu masukan buat kita tuh apa ya, mengembangkan lagi lah diri kita, bener kan? Bener Bang. Nggak usah jauh-jauh pas kerja deh, pas kalian mahasiswa nih sekarang, yang kalian rasain ketika kalian ketemu dosen kan bimbingan atau apa itu kan ada
revisi ataupun perbaikan, sebenarnya sama. Karena itu tuh suatu masukan, kritikan ataupun pressure dari orang yang lebih senior atau orang yang lebih berpengalaman lah di bidangnya, biar kita jadi lebih baik begitu. Jadi untuk menyikapinya sebenarnya ya kita harus berpikir positif, dan itu tuh harus jadi apa ya? Harus jadi cambuk lah. Jadi cambuk untuk diri kita sendiri, bahwa sebenarnya semua pressure, kritikan ataupun masukan yang datang kepada kita itu sebagai acuan pribadi kita, ataupun ya intinya acuan lah, acuan untuk kita untuk lebih baik lagi begitu. Jadi intinya itu untuk jadi kita lebih berkembang gitu Bang ya. Jadi Tuh, maksudnya intinya berpikir positif lah. Selalu berpikir positif dalam hal apapun, Bang. Betul. Cakep, Diza. Iya, Bang. bagaimana nyikapinya Bang? Cara Abang bersikap jika partner kerja Abang sering melimpahkan job desk itu ke Abang gitu Bang. Diulang. Kayak bagaimana sih cara Abang tuh nyikapin partner kerja Abang tuh yang sering melimpahkan job desk terhadap Abang sendiri gitu, Bang? Oke. Jadi Abang mungkin nggak bisa jawab secara pengalaman ya, karena Ya, belum pernah Abang merasakan begitu. ah, Karena di sepengalaman Abang bekerja, job desk masing-masing individu itu sudah ada, dan mungkin kena Abang mengerjakan job desk partner itu dikarenakan urgent. Mungkin karena partner kita sedang cuti, sedang off, ataupun eh, izin dan lain-lain lah. Tapi ketika kita sama-sama ada di lokasi, Abang nggak pernah sih buat ngerjain job desk partner ataupun teman. Tapi kalau pandangan Abang, ketika ada partner atau rekan kerja yang minta tolong lah, begitu kan, minta tolong, kalau kalau bahasanya itu minta tolong, menyerahkan job desk kepada kita, selagi itu tidak mengganggu pekerjaan kita ataupun apa ya, tidak mengganggu pekerjaan, tidak merugikan dan lain-lain. Dan ambil positifnya lagi, kira-kira ketika kita mengerjakan job desk partner kita itu, nambah nggak sih ilmu kita, begitu loh. Iya kan, ketika misal gini deh, eh Diza nih ambil skripsi judulnya productivity. Sedangkan si Leo ambil skripsi judulnya Dewa Tering, gitu kan. Nah, ketika Diza ada yang tidak mengerti begitu, tidak mengerti tentang Dewa Tering, kan bisa nanya sebenarnya ke Leo, dan Leo pun bisa bantu, dan sebaliknya. Karena ketika ketika kita membantu orang mengerjakan sesuatu, ya ilmu kita di bidang itu bakal nambah begitu. iya. Tapi dengan catatan, ketika ketika kita membantu orang, kita lihat dulu tanggung jawab kita sudah selesai atau belum. Itu bakal mengganggu tanggung jawab kita apa tidak. Gitu sih paling pandangan dari abang. Eh, terus Bang, semisal kita lagi sudah ini Bang ya, kita ada job desk tersendiri kan, belum selesai gitu maksudnya tuh. Jadi kita belum selesai, terus teman minta tolong ke kita gitu kan. Terus bagaimana Abang cara menghadapinya sedangkan job desk Abang tersebut belum selesai? Apakah Abang menolak atau masih bisa membantu? Gimana itu Bang? Oke, kita harus ngerti dulu nih. Kita harus ngerti bahwa ketika diberi tanggung jawab itu tuh kan apa ya? Berarti sesuatu yang memang harus kita pertanggungjawabkan begitu. Jadi ketika dikasih tugas kita atau job desk nih kalau dalam dunia pekerjaan kan,
kalau tanggung jawab kita aja, sesuatu yang kita harus pertanggungjawabkan aja belum selesai, bagaimana kita mau ngerjain kerjaan orang begitu kan? Ya, Bang. Ya, jadi memang kita menyelesaikannya secara profesional aja. Ketika ada yang minta tolong dan kita belum selesai, ya mohon maaf, gitu kan? Secara profesional minta mohon maaf karena kerjaan saya belum selesai dan saya tidak bisa membantu. Paling begitu sih. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Bang, kayak eh, bagaimana sih Bang sikap yang baik itu terhadap atasan yang tidak mau melimpahkan job desk-nya terhadap kita, Bang, terhadap Abang gitu. Sorry diulang dah. Kayak bagaimana sikap Abang tuh jik- eh, sikap yang baik itu tuh terhadap atasan yang tidak yang mau melimpahkan job desk-nya terhadap kita gitu. Oh, jadi ini sebenarnya atasan melimpahkan semua job desk-nya kepada Jadi kita kayak semuanya tuh atau oh jadi begitu. kayak semua tuh dikasih ke kita semua, padahal itu tuh di luar juga dari job desk kita tuh Bang. Kayak Oke, sebelumnya. oke. Abang copy dari pertanyaan Diza. Sebenarnya ini sama ya, Zah, dengan pertanyaan tadi. Cuman mungkin perbedaannya kalau yang tadi partner, yang ini atasan Ini gitu. atasan. Balik lagi sih, Zah. Kalau dari sepengalaman Abang, dari Abang bekerja di tempat sekarang maupun tempat yang sebelum-sebelumnya, itu kita di suatu perusahaan itu sudah punya job desk-nya masing-masing gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu cemas dengan hal itu kayak gitu. Karena kita tuh sebenarnya sudah punya job desk masing-masing dan punya pertanggungjawaban masing-masing atas pekerjaan kita atau posisi kita begitu. Mungkin kalau atasan memberi suatu job desk itu mungkin karena tadi ada sesuatu yang urgent atau halangan begitu dan minta bantuan mungkin dia lagi off atau apa begitu. Kalau untuk cara menyikapinya pun sebenarnya sama sih kayak tadi. Intinya kita pertanggungjawabkan dulu apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita begitu. Mungkin kita record lagi Bang ya. Lanjut lagi ya. Lanjut record lah, oke. Nah, mungkin dari pertanyaan kami sebelumnya tadi, Bang, ada pertanyaan lagi, Bang, kayak nggak jauh dari pertanyaan sebelumnya sih, Bang. Bagaimana sih, Bang, cara kita menyikapi keadaan itu saat kita masih memiliki pekerjaan, Bang? Padahal di jam kerja kita itu sendiri udah habis, Bang. Oke, baik. Ini mungkin Abang juga jawabnya sesuai pengalaman ya. Oh Karena ya, ini memang sebenarnya kita ngobrol menurut pengalaman Abang ya. Iya, Bang, menurut benar, Bang. pengalaman Abang Oke. aja, Bang. Kita dikasih, jadi pertanyaan kita dikasih suatu pekerjaan padahal jam kerja kita sudah habis. Benar kan? Iya, Bang, benar, Nah, Bang. ini juga sebenarnya for your information lah dari pengalaman Abang. Karena Abang sudah pernah ada di pernah kerja di departemen produksi, pernah di engineering. Jadi ini harus kalian tahu sebagai pertimbangan lah. Sebagai apa ya? Sebagai eh, ya sebagai pertimbangan kalian lah buat memilih apa ke depannya kan. Jadi kalau ketika Abang bekerja di departemen produksi waktu itu sebagai foreman, sebagai pengawas, jadi ketika kerja satu shift itu pusing satu shift ngawasin ngawasin tambang, ngawasin dari alat, jalan dan lain-lain lah. Tapi pusingnya cuman dalam satu shift itu cuman cuman dalam satu shift itu aja. Tapi ketika di engineering itu kerjaan dibawa pulang. Itu selalu karena pekerjaan engineering itu tidak bisa selesai dalam satu shift gitu kan. Bakal ya full kayak gitu. Jadi menurut Abang juga ketika misal dikasih pekerjaan ketika ketika jam kerja sudah habis ya selagi itu pekerjaan kita begitu, selagi itu masih job desk kita,
dan tanggung jawab kita ya tetap kerjakan gitu, profesional. Tapi ketika itu memang bukan pekerjaan kita, bukan job desk kita, dan hanya bahasanya itu dimintai tolong, sedangkan jam kerja kita sudah habis, ya sebenarnya suka-suka mau diterima, mau nolong orang boleh, mau enggak pun ya sebenarnya boleh gitu. Mungkin dari pertanyaan formalnya kita udah selesai, Bang. Mungkin kita langsung ke pertanyaan Q&A aja, Bang, ke Abang. Mungkin Oh, ada Q&A juga ya? Iya Iya, Bang, Bang. ada Q&A Dari teman-teman Perapi kah? Iya, dari Bang. teman-teman Perapi sendiri Oke, Bang. boleh. Mungkin ada Q&A yang pertama itu dari teman kami Bang, dari Ferry. Pertanyaannya itu dari, oh ya, pertanyaannya itu apakah yang dapat memotivasi diri kita agar kita dapat keluar dari zona nyaman itu sendiri Bang? Oke. Kak, sorry, zona nyaman apa ya? Mungkin lebih ke Keluar dari kayak zona nyaman. nyantai-nyantai lah gitu. Biar termotivasi untuk ngerjain skripsi lah gitu, Bang. Oke. Mungkin sebenarnya untuk jawabannya itu sesuai tema kita hari ini, ekspektasi versus realita. Jadi ketika kita mahasiswa, ketika eh, di posisi kayak kalian lah, abang selalu memang banyak berekspektasi gitu, banyak cita-cita. Iya Bang. Jadi gimana sih cara keluar dari zona nyaman ya banyak-banyak berekspektasi kayak gitu. Banyak-banyak aja ekspektasi dulu. Oh, aku nanti pengen pengen ke Kalimantan. Oh, aku nanti pengen punya tambang sendiri. Aku nanti pengen punya kontraktor sendiri begitu. Karena ketika kita punya cita-cita, punya ekspektasi lah, kita kan berpikir gimana sih cara kita mencapai cita-cita kita, bagaimana sih cara kita merealisasikan ekspektasi kita selama ini gitu. Kalau kita mikirnya sampai ke sana kan apa ya? Timbul lah rasa pengen berjuang kan untuk merealisasikan itu apa sih yang aku bisa lakukan sekarang kayak gitu loh. Apa sih step by stepnya begitu kira-kira. Iya kan? Ya, Jadi ya kalau dari Abang gimana caranya keluar dari zona nyaman? Banyak-banyak berekspektasi. Iya Bang. jadi berangan-angan terus gitu, Bang, ya. Berangan-angan terus Bang, Nah, walaupun realita aja nggak tahu gimana kan Bang. iya, ya tapi tetap tetap kita harus punya cita-cita karena tidak ada yang tidak mungkin kok. Tinggal kitanya gimana. Jangan juga berangan-angan terus, Leo. Jangan, ada perjuangannya juga. Gimana caranya? Tujuan lah Bang. Ya, Mungkin nih, Bang, lanjut lagi nih, Bang. Ada pertanyaan lagi, Bang, dari Bang David, dari teman Perhapi. oke. Bagaimana cara menyikapi perlakuan diskriminatif, misal kita berada di roster yang sama, atau tingkat sejajar atau setara dengan orang lain, tetapi kita direndahkan karena latar belakang yang berbeda, Bang. Oke. Perlakuan diskriminatif ya, Ya, Bang. Iya Bang. walaupun latar belakang yang berbeda. eh jadi kayak ke SARA lah ya sebenarnya kita direndahkan lah intinya. Ya, Bang, kurang lebih. Latar belakang yang berbeda atau ras. eh Sebenarnya buat perlakuan-perlakuan kayak gini kan kita harus menolak keras ya dimanapun, bukan di dunia kerja, bukan di dunia kerja aja, tapi dimanapun lah, di tempat akademik kayak kalian, di sosial masyarakat lah, intinya kita harus menolak keras. Tapi mau bagaimanapun ya kita harus tetap profesional gitu. Ketika kalau di dunia kerja kita harus profesional, bagaimanapun caranya eh, mau kita direndahin atau bagaimana kita tetap profesional bekerja. Cuman ketika itu sudah menyangkut SARA ya kita harus menolak keras. Kan sudah ada hukumnya ya di Indonesia, sudah ada undang-undangnya kalau masalah masalah diskriminatif atau apa bisa kita laporkan ke hukum untuk masalah-masalah begitu. Tapi untuk misal efeknya ke pekerjaan ya tetap nggak boleh, kita harus profesional. Mungkin itu sih. Oke, Bang. Iya, Bang. Jadi intinya kayak kalau di dalam dunia kerja kita harus menolak keras untuk hal itu ya Bang. Bukan di dunia kerja aja sih, Zah. Di Di semua seluruh lah.
ya di sosial masyarakat lah kita ya. di kehidupan kita lah Bang ya. Betul betul, gitulah kira-kira Sa. Oke Bang, mungkin ada pertanyaan selanjutnya Bang dari teman Perhapi. Dari JJ, bagaimana sih perbedaan ekspektasi dan realita yang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan pekerja di industri pertambangan setelah para pekerja itu tidak bekerja lagi di industri pertambangan tersebut Bang? Mungkin bisa bisa diulang. Bagaimana perbedaan ekspektasi dan realita yang mempengaruhi kesejahteraan dan kelangsungan pekerja di industri pertambangan setelah pekerja itu tidak bekerja lagi di industri pertambangan, Bang. Jadi kayak ekspektasi dan realita para pekerja tambang setelah mereka tuh udah nggak kerja lagi di dunia pertambangan, Bang. Oh, oke, abang maksud. Jadi kira-kira setelah setelah dari dunia tambang itu mau kemana sih, gitu kan? Ah, iya, Benar, iya, Bang. Bang. Oke. Mungkin kalau untuk individu masing-masing pekerja tambang itu kan mungkin beda-beda ya arahnya mau kemana, betul kan? Iya, Bang. Tapi satu sih, satu mungkin satu suara ya. Ketika orang-orang yang bekerja di tambang itu masih manda atau pindah-pindah tempat lah intinya itu kan. Misal asalnya dari Sumatera tapi kerjanya di Kalimantan ataupun beda kota, beda provinsi begitu kan. Sebenarnya satu sih yang paling diinginkan pekerja tambang itu sebenarnya pengennya tuh dekat keluarga gitu. Itu pasti semuanya. Benar. Ya untuk gimana caranya ataupun setelahnya mau melompat kemana itu sebenarnya masing-masing kalau untuk itu. Yang pasti ekspektasi semua pekerja tambang itu pengen sukses. Iya, Oke. benar. Pertanyaan terakhir nih Bang dari teman kita dari SC Prapi, dari Bang Pito. Di usia Abang yang sekarang, impian Abang apa sih yang udah terwujud? Sekarang kan Abang di tambang nih pasti ada impian-impian nih Bang, yang ingin diwujudin nih. Apa nih Bang? Ah, kira-kira apa tuh Bang yang kayak Abang mau yang udah diwujudin sekarang tuh Bang? Oke, impian apa yang sudah Abang wujudin? Mungkin dari setelah lulus ya, dari setelah lulus. Kalau mungkin dari mahasiswa aja deh. Kalau dari ketika mahasiswa, impian Abang itu yang pertama itu pengen lulus tepat waktu dan terwujud. Terwujud. Benar. Yang setelahnya pasti dong, itu mungkin impian kita sama-sama ya, karena kita udah kuliah di teknik pertambangan, impiannya pengen kerja di tambang. Iya. Dan alhamdulillah sudah terwujud juga. Kemudian impian Abang juga yang mungkin sudah terwujud juga, Abang pengen jadi main engineer gitu, pengen jadi engineer di tambang dan alhamdulillah baru terwujud juga di tempat kerja sekarang. Dan sebenarnya untuk impian-impiannya masih banyak sih. Abang di umur segini impiannya apa, di umur segini dan seterusnya. Tapi ya kita saling doain aja lah. Semoga impian masing-masing terwujud. Amin. Amin. Coba jangan-jangan abang terus yang ditanya. Kalau Diza di umur yang sekarang apa sih impian yang sudah terwujud? Eh, mungkin Bang kalau impian tuh kayaknya untuk apa ya? Dari segi impian tuh mau dibilang terwujud ya ada terwujud Bang, tapi kayak bukan eh, kita kayak impian tuh kan kayak kepengenan kita tuh apa tuh kan Bang yang baru terwujud kan. Nah sebenarnya selama ini tuh kayak nggak ada yang dipengenin tuh apa, tapi alhamdulillah semuanya tuh ada lah Bang yang terwujud Bang. Kalau dari segi kuliah pun mungkin pengen TA cepet lah Bang. Oke. Semangat lah jawabnya. Iya Bang, semangat Bang Kan ini Bang. ngomongi impian harus menggebu-gebu. Iya Benar Bang, Bang. benar Bang. Kalau dari Leo sendiri, apa tuh impiannya? Kalau impianku sendiri Bang ya, kalau impian otomatis kita pengen cepat lulus Bang sebagai anak Hmm. kuliahan. Tapi Mm-mm. kalau sekarang, impianku sekarang pengen ngebahagiakan orang tua dengan nilai-nilaiku yang bagus gitu Bang.
Jadi setiap semester kita kasih tahu ke orang tua nilai kita bagus. Jadi impianku setiap semester tuh pasti ada gitu, Bang. Oke. Kalau yang ini tadi ya sebenarnya pertanyaan yang sudah terwujud. Ya, Bang. Itu sudah terwujud berarti ya? Nggak terwujud, Bang. Tapi Mantap. berkelanjutan, Bang. Mantap, mantap. Lanjutin terus Diza, Leo. Jadi intinya kayak dari Leo tuh impian yang sudah terwujud tapi berkelanjutan. Benar. Lanjutkan. Semoga impian-impian yang belum terwujud cepat terwujud berarti. Amin. Allah, Bang. Mungkin pertanyaan kita udah habis, Bang. Sebelum kita penutup acara ini, Bang, mungkin ada closing statement dari Abang nih, Bang. Closing statement. Kata-kata hari ini. Boleh, Bang. Kata-kata hari ini sesuai tema aja. Banyak-banyak belajar, gigih-gigih dalam berjuang, sehingga ekspektasi berubah menjadi realita. Oh, keren. boleh. Mungkin itu closing statement dari Bang Zikri. Kata-kata hari ini. Oh iya, kata-kata dari hari ini dari Bang Zikri. Oke, keren Bang kata-kata hari ini dari Bang Zikri. Sebelumnya makasih Bang udah jadi narasumber kami untuk di acara ngopi ini. Oke, siap-siap. Terima kasih juga. Udah ngeluangin waktunya Bang. Mungkin kayak sekarang Abang baru pulang kerja kan Bang. Enggak juga lah. Oke, mungkin kita tutup Bang acara pada kali ini Bang. Dadah sahabat Perhapi. Bye-bye. Bye-bye. Makasih, Bang. Makasih Bang. Makasih.